pembuka rezeki yang lain adalah menyambung tali silaturahim. Rasulullah menyebutkan dalam hadis, "Man ahabba an yunsa'a lahu fi atharihi wa ayyubsata lahu fi rizqihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Khususnya orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, terutama kedua orang tua kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin. Allah yang memberi janji kepada kita bahwasanya barang siapa yang menyambung tali silaturahim, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Walaupun sebagian ulama kita menafsirkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ma'nawi dan bukan secara hakiki, karena rezeki dan ajal telah ditentukan oleh Allah. Mereka mengatakan bahwasanya dengan silaturahim yang ia lakukan menunjukkan kebaikan akhlaknya, sehingga ketika ia meninggal dunia, namanya senantiasa dikenang seakan-akan ia masih hidup di tengah-tengah mereka. Atau rezekinya yang sedikit diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian ulama yang lain mengatakan diluaskan secara hakiki, karena itu adalah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit." Dialah Allah yang menghapuskan apa yang telah dia tentukan dan menetapkan apa yang ia inginkan. Wa indahu ummul kitab, dan semuanya telah dicatat di ummul kitab, di Al-Lauhal Mahfuz. Kemudian pembuka rezeki yang lain jamaah rahimakumullah adalah al-infaq, rajin bersedekah. Sebagaimana dalam haditsun qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, anfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kalian, niscaya aku akan berinfak kepada kalian. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya dengan berinfak, akan diringankan bebannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis, setiap harinya ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama berkata, "Allahumma a'ti mumsikan salafa wa a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak, dan berilah kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya karena kekikiran, wal'iyadzubillah. Terutama berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama berinfak kepada orang-orang yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah, seperti orang yang menuntut ilmu syar'i. Kalau ada di antara kita yang mampu untuk memiliki anak asuh dalam tanda kutip, membiayai misalnya biaya kuliah seseorang yang menuntut ilmu syar'i, maka hal ini akan menjadi sebab rezekinya dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ketika ada dua orang di zaman Nabi, yang satu bekerja, yang satu sibuk menuntut ilmu. Dan yang bekerja ini datang mengadu kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya yang membiayai orang ini, saudara saya." Nabi kemudian mengatakan, "Gara-gara dia engkau diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala." "Innama tunsaruna li du'afaikum," kata Nabi, sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ada orang-orang di antara kalian. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, barang siapa yang melakukan apa yang kita sebutkan tadi, insyaallah dari pembuka-pembuka rezeki, dan satu yang terluput yang kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini, di antara pembuka rezeki adalah menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Rezeki Anda akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini janji dari Allah. "Fa'ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli." Barang siapa yang fakir kemudian ia menikah untuk menjaga dirinya, akan diberikan kekayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar, Ibnu Abbas mengatakan, "Iltamisur rizqa fi zawaj," carilah rezeki lewat jalan menikah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, fulan setelah menikah ia semakin miskin dan fakir." Kita katakan bahwasanya Allah dalam haditsun qudsi mengatakan, sesungguhnya ada di antara hambaku memang ada yang cocok untuknya kefakiran. Kalau saya menjadikan ia kaya, saya merusaknya, kata Allah. Sebaliknya ada di antara hambaku yang cocok untuknya menjadi orang kaya. Kalau saya memiskinkannya, saya merusaknya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting dari rezeki jamaah rahimakumullah adalah kesyukuran kita, qanaah kita. Kekayaan itu ada di dalam hati, sebagaimana kata Nabi, "Laisal ghina bi kathratil mal." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Orang yang telah memiliki segala sesuatunya namun senantiasa tidak merasa cukup, maka kefakiran akan senantiasa menghantuinya, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, "Man kanatid dunya hammah," barang siapa yang semata-mata dunia tujuan utamanya, "Ja'alallahu faqrahu baina 'ainai," Allah akan menjadikan kefakiran terus menghantuinya, "wa farraka 'alaihi syamlah," dan urusannya tidak akan diperbaiki oleh Allah, "wa ma yatihi minad dunya illa ma qaddaralah," dan dengan kerakusannya itu dia tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Ingat jamaah rahimakumullah, dunia ini Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan orang yang ia tidak cintai.
Namun hidayah dan keimanan hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan rezekinya kepada kita insyaallah dan memberkahi apa yang diberikan kepada kita insyaallah. Mengaruniai harta benda kita dan keturunan kita, dan semoga Allah menjadikan rezeki yang dianugerahkan kepada kita menjadi saksi bagi kita di hari kiamat dan bukan menjadi musuh bagi kita. Karena Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Setiap nikmat yang kalian rasakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pertanyaannya ada dua, kata Rasulullah, "Min aina iktasabahu wa fima anfaqah?" Dari mana ia dapatkan dan ia belanjakan kemana?